Cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan. Oleh sebab itu, sangatlah penting memperhatikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi industri pembuatan pangan olahan. Dengan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB dalam seluruh mata rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. 1. Aspek lokasi dan lingkungan produksi. Kondisikan lokasi dan lingkungan produksi berada pada kondisi yang baik, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat menjadi sumber pencemaran potensial, dan telah mempertimbangkan berbagai tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya. Hindari lokasi produksi yang dekat dengan tempat pembuangan akhir di mana banyak sampah berserakan. Yang perlu diperhatikan, dijaga tetap bersih, bebas sampah, bau, asap, kotoran, debu, tempat sampah tertutup. Jalan tidak berdebu. Selokan berfungsi dengan baik, bersih, dan tertutup. 2. Aspek pembangunan dan fasilitas. Perhatikan aspek bangunan dan fasilitas, pastikan pangan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis, dan kimia selama proses produksi, serta mudah dibersihkan dan disanitasi. Usahakan bangunan luas, penerangan cukup, terdapat ventilasi, jendela berkawat kasa, pintu bersih dan tidak berdebu, lantai, dinding, dan langit-langit terawat bersih dan tidak bocor. Permukaan alat atau tempat kerja bersih, halus, tidak berkarat, kedap air, dan tidak mencemari pangan. Atur tata letak peralatan produksi agar tidak terjadi kontaminasi silang. Desain dan bahan peralatan mudah dibersihkan. Atur tata letak peralatan pada tempat produksi dengan membuat jalur pengolahan pangan secara berurutan dari tempat penerimaan bahan pangan, tempat pencucian bahan pangan, tempat peracikan dan pengolahan, tempat pewadahan dan persiapan untuk didistribusikan, tempat penyimpanan peralatan. Sumber air bersih untuk proses produksi sebaiknya memenuhi persyaratan kualitas fisik air bersih dan atau air minum. Kondisi fisik air tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air, diantaranya sumber air, perpipaan pembawa, tempat penampungan air, peralatan pengelolaan air atau treatment, hasil analisa air secara berkala. Fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Fasilitas higien dan sanitasi yang harus diperhatikan yaitu menyediakan tempat sampah dengan tutupnya, wastafel dengan tisu sekali pakai, tempat cuci bahan pangan dan peralatan produksi yang terpisah serta memiliki jarak. Kegiatan sanitasi, melakukan pembinaan kepada karyawan agar melakukan kegiatan sanitasi dengan mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki ruang produksi. Karyawan yang bekerja di produksi pangan harus selalu menjaga kebersihan badannya dan dalam keadaan sehat. Jika sakit, tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang produksi. Sebelum masuk ke area produksi, karyawan harus mengenakan pakaian kerja seperti apron, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Juga tidak diperkenankan mengenakan perhiasan dan aksesoris seperti cincin, gelang, dan jam tangan. Setiap karyawan harus mencuci tangan sebelum, sesudah, dan selama mengolah pangan. Tidak diperbolehkan makan dan minum di area produksi, dan terdapat karyawan penanggung jawab higien. Lakukan pemeliharaan dan program higien dan sanitasi secara berkala guna menjamin terhindarnya kontaminasi silang terhadap pangan yang diolah. Gunakan bahan kimia pencuci peralatan sesuai prosedur pemakaian
dan simpan di tempat tertutup. Tidak terdapat hewan peliharaan di tempat produksi. Buang sampah secara berkala dan segera buang sampah, jangan biarkan menumpuk di area produksi. Pastikan peralatan yang bersih disimpan di tempat yang bersih. Bahan baku dan produk jadi disimpan terpisah pada tempat dan ruangan yang bersih sesuai dengan suhu penyimpanan yang dipersyaratkan. Bebas hama dengan penerangan yang cukup. Penyimpanan bahan baku dan produk jadi diberi penandaan dengan sistem first in first out dan sistem first expired first out guna mencegah penurunan mutu dan keamanan pangan. Proses produksi. Bagian terpenting dalam pengendalian proses. Untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman, proses produksi harus dikendalikan dengan benar dengan cara A. Penetapan spesifikasi bahan baku, bahan, air, dan lain sebagainya. B. Penetapan komposisi dan formulasi bahan. C. Penetapan cara produksi yang baku. D. Prosedur pengendalian tahap kritis berbasis resiko. E. Penetapan jenis, ukuran, dan spesifikasi kemasan. F. Penetapan keterangan lengkap tentang produk atau label. Hal yang perlu diperhatikan yaitu memiliki catatan penggunaan bahan baku yang baik. Bahan tambahan pangan atau BTP digunakan sesuai aturan. Membuat bagan alir produksi pangan, memberikan penandaan terhadap BTP yang digunakan dengan benar. Menggunakan BTP yang diizinkan, tidak menggunakan bahan berbahaya pangan yang tidak diizinkan seperti boraks, formalin, pewarna rhodamin B, dan metanyl yellow sebagai BTP. Tersedia alat ukur atau timbangan yang sesuai untuk menimbang BTP atau menggunakan sendok takar. Untuk memudahkan konsumen untuk memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi pangan olahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 97, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan atau pada kemasan pangan. Label pangan olahan harus jelas dan informatif. Pencantuman label di dalam dan atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, serta memuat paling sedikit keterangan mengenai A. Nama produk, B. Daftar bahan yang digunakan, C. Berat bersih atau isi bersih, D. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, E. Halal bagi yang dipersyaratkan, F. Tanggal dan kode produksi, G. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, H. Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan I. Asal-usul bahan pangan tertentu. Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan sesegera mungkin distribusi dan penjualan pangan yang berpotensi tidak aman bagi kesehatan konsumen, tidak memenuhi persyaratan mutu pangan sesuai dengan standar nasional Indonesia yang diwajibkan, tidak memenuhi persyaratan label pangan. Penarikan pangan dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan inisiatif pelaksanaannya, yaitu 1. Penarikan wajib atau mandatory recall adalah penarikan pangan dari peredaran yang dilakukan atas perintah BPOM. 2. Penarikan sukarela atau voluntary recall adalah penarikan pangan dari peredaran yang diprakarsai oleh produsen, importir, dan distributor pangan. Guna memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, sebaiknya pelaku usaha memiliki dokumen produksi untuk mencegah produk melampaui batas kadaluarsa dan meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Catatan dan dokumen disimpan selama 2 kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan. Dokumentasi atau catatan seharusnya dimiliki dan dipelihara oleh perusahaan yang meliputi catatan bahan yang masuk, proses produksi, jumlah dan tanggal produksi, distribusi, inspeksi dan pengujian, penarikan produk dan mampu telusur bahan, penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, kontrol hama, kesehatan karyawan, pelatihan, kalibrasi dan lainnya yang dianggap penting.
Agar dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman, serta mampu mendeteksi resiko memperbaiki penyimpangan yang terjadi, pimpinan dan karyawan harus memiliki pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip praktek higien dan sanitasi, serta pengolahan pangan yang ditanganinya. Karena itu, pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti pelatihan dan penyuluhan keamanan pangan, serta cara pengolahan pangan yang baik atau CPPOB.